Email 104.4 FM Semarang Female Station dan kerabat Imelda. Sekarang kita sudah terhubung dengan Arif yang ada di Mijen Semarang. Halo, selamat malam Mas Arif. Halo, selamat malam Mas. Oke, bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya? Bisa, sangat jelas. Oke, silakan Mas Arif diceritakan ini kejadiannya kapan dan di mana? Itu kejadian dialami ayah saya kayak 8 tahun yang lalu. Kemudian kan ayah saya itu punya kayak selepan gitu ya Mas. Nah, orangnya jaga selepan gitu Mas, jaga soalnya dulu habis kemalingan, terus orangnya jaga di situ. Kejadian pertama pas orangnya jaga itu kan di dalam kamar, ada kayak kamar gitu. Terus itu kamarnya buka, pintunya kebuka gitu Mas. Orang itu lihat ada sosok laki-laki berwujud manusia biasa Mas. Dari atas itu turun Mas, kayak terbang gitu. Dari atas itu dari atas mana Mas Arif? Dari pohon. Oke. Dari atas pohon, ada pohon tuh. Orangnya lihat itu ada kayak lelaki, kayak terbang gitu Mas. Nah, terbang turun ke tanah. Kan saya emosi. Kok ada orang kayak gitu, emosi. Orangnya masuk kamar ngambil kayak senjata, kayak karet gitu Mas. Mau dia doyak gitu, ibaratnya doyak. Terus waktu di tengah jalan, orang itu menghilang. Itu kejadian pertama yang dialami ayah saya. Yang kedua, ketika ayah saya kayak tiduran gitu, tidur tengkurap gitu, sambil itu nyetel radio. Nah, terus itu orang itu ada yang ngerasa kasurnya itu geblak Mas, sangat keras sekali. Nanti ayah saya itu kaget sambil menjolak gitu Mas. Emosi juga ayah saya orangnya emosian. Bedak langsung emosi, dicari gak ada orang di situ. Padahal itu awal ada bangunan, gak ada pemukiman di situ Mas. Belum ada pemukiman. Orangnya dicari gak ada orang. Kok ada yang menggeblak kasur. Itu kejadian yang kedua. Terus yang ketiga, ayah itu tidur. Dia tidur melihat ada kayak perempuan menggantung di dalam kamar, pakai kayak jari, terus pakai kebaya gitu Mas, tapi kakinya gantung. Ketika mau disikap gitu, hilang. Mau dirangkul, mau ditarik, itu hilang. Itu kejadian ayah saya itu sadar sekali kalau itu melihat sosok itu, mau ditarik malah itu hilang. Kejadian yang ketiga. Terus yang keempat, saya tidur baru setengah sadar gitu, tindian kayak tindian gitu, terus diraba, yang tindian itu diraba. Katanya itu kulitnya itu kayak daun waru gitu Mas, dan kasar gitu, kulit yang tindian itu raba sambil itu setengah sadar. Halo, sorry Mas Arif di Mijan tadi agak sedikit kepotong. Tadi saya ulangin ya Mas ya. Jadi itu Bapak posisi ketindian dan sempat bisa meraba sosok yang bisa dibilang menindih badan Bapak, dan ternyata kulitnya seperti apa? Daun waru Mas, kayak daun waru kasar gitu. Daun jati atau daun waru gitu kasar. Oke. Nah, itu yang kejadian yang dialami ayah saya ketika itu Mas. Oke, baik. Ini sambil saya tanya-tanya terlebih dahulu ya, Mas Arif ya di Mijen. Sebelum saya nanti sambungkan ke Mas Bo. Itu model bangunannya itu seperti apa, Mas Arif? Itu awal berapa kamar gitu? Satu kamar doang Mas. Satu kamar itu buat yang jaga ya? Iya, buat jaga. Di depan bangunan itu, depan selepan gitu. Oke, tapi modelnya dibikin kayak bilik gitu? Enggak Mas. Itu ada kayak selepan, terus depannya itu ada kamar, kayak kamar gitu. Itu renanya saya. Oke. Buat jaga gitu. Oke. Lalu ketika tadi melihat sosok wanita ini yang menggantung, itu di dalam kamar Bapak itu? Di dalam kamar. Oke. Ini menggantung ini yang dilihat oleh Bapak
ada talinya gitu juga atau? Nggak ada. Orangnya nggak lihat, nggak ada mas. Orangnya tiduran kayak miring gitu, terus melihat ada kaki, terus ada kayak perempuan gitu, mau ditarik, malah hilang. Oh, jadi bukan menggantung pakai tali tapi kayak Enggak. melayang gitu ya? Melayang gitu, mau ditarik tapi malah hilang. Oke, tapi Perempuan itu hilang. kakinya di depan Bapak? Di depan persis, orangnya mau balik badan miring gitu mas, gak lihat, langsung mau ditarik. Oke. Ini Bapak sempat cerita nggak mas? Maksudnya sempat melihat si muka si cewek ini atau mungkin dari kakinya itu kayak ada darah yang mengalir atau seperti apa kakinya gitu? Kalau cerita itu mukanya ketutupan sama rambutnya mas. Jadi kayak menunduk gitu ya? Yang menunduk terus ya terus pakai jari gitu katanya. Oke. Tapi Bapak cerita kayak ada darahnya atau ada lukanya di kaki gitu nggak? Enggak cerita kayak gitu. Oke. Cerita. Oke. Ya. Itu di sekitaran Selapan itu ada apa aja mas? Pas di waktu Bapak masih jaga di sana? Cuma pepohonan mas, pepohonan. Terus jarak kayak 150 meter baru ada rumah satu gitu. Oke. Waktu itu baru ada rumah satu. Dan rumahnya cukup jauh dari Jauh. bangunan ya? Jauh mas, jauh. Oke. Itu ketika yang tadi pertama Bapak sempat melihat pria tadi ya, seorang sosok Iya, pria iya. ya. Itu sempat cerita nggak Bapak gambarannya ini prianya seperti apa? Tinggi besarkah atau kayak orang biasa, pakai baju apa gitu? Kayak orang biasa mas. Kira-kira itu temannya bapak. Oh iya. Kan biasanya ada teman yang datang gitu. Tapi kok itu kejadian jam 2. Tapi kok temannya dari atas kok kayak terbang pulang gitu mas. Terus ke tanah, langsung bapak emosi ngambil celurit gitu, mau saking emosinya gitu mau dibacokkan lah gitu mas. Baru dari tengah jalan kok langsung hilang, orangnya itu langsung hilang. Oke. Itu berarti di depan Selapan yang dilihat sama Bapak itu berarti ada pohon ya mas ya? Karena dikelilingi sama pepohonan ya? Ya di Selapan agak jauh tapi mas, di Selapan jarak 80 meter lah itu ada pohon itu nah, dari atas. Oke. Itu biasanya mas kalau pas Bapak jaga itu aktivitas di sana terakhir itu jam berapa? Sampai subuh dan subuh orangnya lagi pulang. Oke. Berarti Bapak jaga di sana dari malam gitu ya sampai subuh gitu ya? Iya, dari jam 10 gitu atau jam 11 orangnya ke sana terus adzan subuh baru pulang gitu. Oke, baik. Akan saya sambungkan ke Mas Boy ya, Mas Arif ya? Iya. Oke. Cukup menarik Mas Boy cerita dari Mas Arif yang diceritakan oleh Bapak dari Mas Arif ya, atau ayah dari Mas Arif. Ini ada beberapa hal yang cukup membuat saya merinding juga Mas Bu. Ketika membayangkan lagi tidur, lagi istirahat, tetapi tiba-tiba di depan muka itu ada sosok seorang wanita yang melayang, menggantung di kamar yang digunakan ayahnya Mas Arif untuk tidur. Dan itu dengan cepat pun sosok ini menghilang. Yeah. Ini ada apa Mas Bu? Apakah memang kembali lagi residu alam pernah terjadi sesuatu di sana atau justru malah ada sosok dari luar tempat itu? Ya, ini non saya buat Mas Arif. Ini sayanya yang cerita Mas Arif ya, enggak Bapak langsung. Mungkin kalau yang cerita Bapak langsung ini mungkin agak sedikit sense-nya beda ya. Ya. Dan ini non saya coba visualisasikan di sini ya. Jadinya pada waktu awal cerita saya sudah membuat rambut ke depan gitu ya Mas ya tadi ya, perjalanan berusaha untuk menggambarnya, terus kemudian ada yang pakai ini, tapi kalau bahasa tidak menggantung Mas, jadinya kayak diawang-awang gitu, kayak terbang kalau bahasa saya. Melayang gitu. Ya, melayang. Ngambang gitu ya. Ngambang melayang. Kalau bahasa saya tidak gantung kayak orang gantung diri itu tidak. Terus kemudian satunya ini sudah saya gambarkan itu bentuknya kalau bahasa saya itu rambutnya itu kayak rambut gimbal gitu Mas.
kayak orang-orang yang ada di Nunsewu di dataran tinggi Dieng itu, rambutnya seperti itu. Terus kemudian Nunsewu kulitnya di sini tuh kayak apa ya Mas ya, kayak keluar otot-ototnya gitu Mas, otot-otot semua. Terus kemudian sambil Nunsewu kulitnya tuh ada bintik gitu loh Mas. Ini si sosok wanita itu Mas Bu? Oh bukan, ini yang satunya Mas. Oh yang si pria? Ya, satunya di sini. Yang menindih ya? Yang menindih Nunsewu. Cuma yang jadi pertanyaan saya gini Mas, ini ada sesuatu gini Mas, kalau bahasa saya, ada satu frekuensi yang memang sengaja diciptakan untuk menjaga area situ Mas. Dan ini bersifat kayak turun-temurun. Jadi gini, dulu mbah-mbahnya dulu itu sudah memberikan sesuatu itu pertama kali di situ. Oke. Nah, dan itu selalu memang sengaja untuk menjaga tempat itu. Nunsewu. Terutama untuk yang ini Mas, Nunsewu. Yang keluar apa ya, kalau bahasa saya tuh ototnya tuh kayak keluar-keluar gitu, terus kemudian ada bintik-bintiknya. Jenengan tahu kalau orang sakit apa itu namanya Mas, dompo itu Mas. Seperti itu Mas. Dan itu satu baris seperti itu. Maka dari itu pada waktu jerabah itu rasanya kayak kasap-kasap gitu. Dan itu di situ juga tumbuh bulu-bulu kecil ya, kalau di bahasa bulu-bulu kecil yang kalau ini Nunsewu panjenengan tahu ini enggak? Apa? Sikat gigi itu Mas. Nah, seperti itu. Tapi kecil-kecil gitu seperti itu. Kasar gitu ya Mas. Ya, seperti itu Mas. Nunsewu, Mas Arif ya? Mas Arif, halo Mas Arif. Ya. Halo Mas Arif. Halo Mas. Ya. Mas Arif Nunsewu. Di situ dekat dengan Sendang enggak Mas Nunsewu? Tempat slabnya itu. Sendang jauh Mas. Jauh. Kira-kira 1 kilometer ada? Nggak ada kalau 1 kilometer nggak ada. Nggak ada. Dan kalau kita mau menuju ke tempat selepan itu Sendangnya di sebelah kiri ya Mas ya. Jadi kalau kita mau ke Sendang itu harus ke bawah dulu gitu enggak Mas Nunsewu? Gimana Mas, gimana? Kalau kita mau arah ke selepan itu ya. Jadi kalau boleh saya bayangkan di sini Sendangnya sebelah kiri, terus kemudian kalau kita mau menuju Sendangnya itu harus turun sedikit gitu. Enggak Mas, enggak ada Sendang. Sendangnya jauh Pak kayaknya. Kalau kamar mandi dekat. Enggak, sebelum menuju ke selepan itu Mas. Itu kan ada Sendang. Tadi panjenengan bilang kalau tidak ada 1 kilo nggih, Nunsewu nggih. Sendangnya tidak. Ya. Ya ada. Oh, iya Mas ya. Ya. Itu kiri, kalau kita mau menuju ke selepan, Sendangnya sebelah kiri mboten Nunsewu? Kalau dari arah sana sebelah kiri, tapi kalau saya biasanya di sebelah kanan. Oke. Itu kalau kita mau menuju ke Sendangnya kita harus turun sedikit enggak? Iya, turun sedikit. Oke. Dan di situ ada 2 pohon besar Mas Nunsewu. 2 pohon besar ya Mas, ada. Ada ya. Terus kemudian ada batu yang semacam kayak ditoto gitu ya di tengah-tengah pohon itu ya Mas. Ini suara apa? Ya, enggak tahu ini. Halo, Mas Arif. Halo Mas. Mas Arif, ini lagi telepon di sebelah Mas Arif, ada orang nggak di dekat Mas Arif? Saya sendiri Mas, ini lagi di selepan depan sendiri, nggak ada orang. Loh, ini Mas Arif lagi di selepan? Iya, lagi di selepan. Mas Nunsewu Mas, ini benar jenengan sendiri Mas? Sendiri, saya nggak ada orang Mas. Ini saya tidak menakut-nakuti ya, karena tadi ada suara, saya kira tuh ada temannya berbisik di samping panjenengan Nunsewu. Ada suara gitu? Nggak ada. Kalau ini cewek? baru ada Mas. Kalau cuma nggak ada, ini baru ada teman saya. Oke. Kalau tadi nggak ada. Tapi apakah ini selepan yang sama dengan yang Mas Arif ceritakan? Sama, saya di depannya. Oke. Ini Mas Bo, sebenarnya masih menjadi pertanyaan buat saya. Ini tadi Mas Bo sudah menggambarkan sosok yang wanita yang mengambang ini melayang tadi, dan juga sosok yang sosok pria yang berkulit agak sedikit kasar itu tadi Mas Bo. Iya betul. Ini tadi Mas Bo sempat menjelaskan juga ada sosok yang memang ditempatkan untuk menjaga tempat itu. Nah, yang diperuntukkan untuk menjaga tempat itu adalah sosok yang berkulit kasar ini atau sosok yang wanita ini Mas Bo? Yang ini Mas. Yang berkulit kasar. Memang dia tidak selalu menampakkan seperti itu. Cuma kalau bahasa saya yang lebih kuat itu ada justru yang Nunsewu yang kulit kasar itu. Jadi begini Mas, di selepan itu gini, kalau bisa kita harus selalu menjaga kebersihan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua Nunsewu Mas, memang ada sesuatu hal yang
Nun Sewu, Mas Arif itu slepannya sudah lama enggak Mas Nun Sewu? Sudah lama. Sudah lama. Dan Istilahnya gini ya Mas ya. Itu contoh kalau panjenengan itu zamannya Mbah Buyutnya panjenengan gitu ya Mas ya. ya, Okay. tahu cuma Mbah atau Mbah Buyut gitu kan. Iya. Oke. Tapi yang sosok wanita yang menggunakan jari dan kebaya ini dari mana, Mas Bu? Kalau bahasa saya ini gini Mas, melintas Mas. Oh iya, Mas Arif Nun Sewu, di situ ada pohon warunya enggak Mas? Tidak jauh dari situ. Samping Slepan Ada pohon waru. ada. Oke. Samping dan belakang Slepan ada pohon waru. Oke. Nun Sewu, di salah satu pohon warunya itu dikasih lampu enggak Mas Nun Sewu? Oh iya, dikasih lampu. Udah Itu yang di dikasih- depan. Yang di Itu depan ya, oke. Sering ganti lampu enggak Mas Nun Sewu? Terus kadang nggak mau nyala mas lampunya. Oh, Oke. oke. Apakah dari situ, Mas Bu? Ya kalau bahasa saya lebih condong dari pohon waru Mas. Oke. Gitu. Jadi gini, frekuensi itu atau ether itu ditanam di daerah situ. Oh, Ya, seperti Oke. itu Mas. oke. Jadinya memang digunakan untuk menjaga wilayah teritorial yang ada di sana. Terutama untuk teritorial daerah Slepan itu sendiri kalau bahasa saya gitu Mas. Oke. Baik, Mas Arif di Mijen mungkin cukup sampai di situ dulu. Mas Arif, obrolan kita di malam hari ini. Oh iya mas. Oke, terima kasih ya Mas Arif di Mijen untuk malam hari ini sudah menyempatkan waktu untuk bercerita dengan kami dan juga dengan kerabat Himalaya semua. Dan selamat beristirahat, selamat malam Mas Arif. Selamat malam mas.